Masjid Subuh Khalifah yang online dan yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah bi abada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala. Pada kesempatan pagi ini mari kita sama-sama nikmati sajian yang Allah berikan kepada kita lewat An-Nisa 1:21-1:30. Adapun temanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan angan-angan surga. Jadi kita paham mereka berangan-angan bisa memasuki surga Allah, tapi dengan cara yang lain ya. Ada satu jamaah yang bertanya pada suatu hari, Pak Ustadz, orang-orang ahli kitab itu menyembah sujud di depan patung. Ditanya, esensinya dia menyembah Tuhan. Orang-orang Buddha dan itu juga begitu, di kuil esensinya dia menyembah Tuhan. Meskipun depannya ada apa ini namanya arsa, ya arsa. Kemudian dia tanya agak enak gitu, Pak Ustadz, kalau orang Islam itu nyembah apa itu? Kan depannya juga Ka'bah, batu buatan manusia Ibrahim. Apakah itu juga esensinya nyembah Tuhan juga? Nah ini yang hal semacam ini yang perlu dijelaskan ya kepada kaum non-Islam yang tidak paham esensi dalam agama Islam. Ketika kita berhadapan dengan Ka'bah itu bukan nyembah Ka'bah, tapi nyembah Ka'bah adalah pusat kiblat. Jadi dalam Quran dan hadis-hadis sahih diterangkan bukan kita bukan nyembah batu Ka'bah itu, tapi itu kiblat yang menjadi keseragaman arah seluruh dunia gitu kan. Namun karena pola pikirnya masih dengan rasa iri dengki sehingga diterangkan dengan logika pun sulit untuk terima itu ya. Itulah kira-kira, maka mari sama-sama kita perhatikan hal yang akan kita saksikan secara ringkas ini. Kita awali di ayat pertama. Jadi di topik pertama ini ayat 1:1, ma wahu wa manahu jahannam. Ada kata jahannam. Wa yaduna anha makhisa. Jadi ada kata jahannam, kita paham tempat tinggal orang-orang yang tadi dimaksudkan tadi itu ya. Karena surga itu butuh effort berupa iman yang benar. Itu Islam ya. Surga butuh effort yang benar, iman yang benar, amal yang sesuai dengan syariat Ibrahim AS hingga Rasulullah SAW. Jadi syariat Ibrahim dan Rasulullah ini yang akhirnya dianggap esensinya Ka'bah itu yang punya Tuhan, menyembah Ka'bah itu punya Tuhan, disamakan dengan orang-orang Nasrani, orang Buddha, orang Yahudi, semua ada satu mediasi menyembah Tuhan itu di depannya ada berhala. Dianggap Ka'bah itu juga berhala oleh mereka. Kita terangkan itu kiblat. Tidak ada satu hadis, coba ada nggak dalilnya? Anda baca Quran, Anda baca hadis banyak, coba keluarkan dalilnya, nggak ada. Dalil bahwa kita menyembah Ka'bah nggak ada. Ka'bah itu bukan sembah, tapi sebagai satu kiblat pemersatu umat sedunia. Dan kalau kita terangkan lebih jauh bahwa Ka'bah itu berdiri
tegak lurus 90 derajat itu adalah Baitul Ma'mur, satu masjid yang dipakai oleh sembahyang, oleh sholat para malaikat yang tiap hari didatangi tidak kurang dari 77.000 malaikat, ya. Atur wa kutabi masur fi roqi mansur wal baitil makmur, nah gitu istilahnya. Wal baitil makmur, ada baitul makmur di atas Makkah gitu ya Bu. Nah ini pengertian penting Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan penyembah Ka'bah, enggak, Ka'bah itu hanya pemeran satu saja. Jadi yang dari kutub utara ngadep Ka'bah terus Ka'bah. Kalau kapal lain kan ada yang ngadep ke utara, ke selatan, ke timur, barat, tergantung posisi rumah ibadah dan patungnya itu di mana ya. Dan itu patung itu manifestasi daripada makhluk hidup gitu kan. Ka'bah kan bukan makhluk hidup ya, nomor satu. Ini yang penting. Tapi kalau keterangan panjang dan kalau nggak menggunakan logika, ya saya nggak bisa terima, akalnya nggak bisa terima. Okay. Bukan angan kosong seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka kekal di neraka jahanam. Dan di situ ya situ nalaham mahso, mahso itu tidak ada pintu untuk masuk keluar lagi. Masuk ke sana ya selamanya, nggak ada lagi pintu untuk keluar, tertutup semuanya. Ya itu seperti apa ya, kubangan yang begitu besar, kubangan besar, nggak ada batasnya, ke atas nggak ada batasnya, nyempung situ ya sudah selamanya, nggak ada lagi pintu keluar. Ya. Ini yang dia 21. Nah kemudian di ayat berikutnya 122, amanu wa amilus sholihah sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar abadan. Jadi orang yang beriman bertawaf dengan baik tentu akan menjadi penghuni surga dan di situ kekal. Ya, semoga termasuk ahli majelis ilmu pada pagi hari ini, Allahumma amin ya. Wa tawai haqq faman asdaqu minal qawlin. Jadi di sini selain Allah berjanji, dan janji Allah itu tidak akan meleset, bukan janji manusia ya. Janji Allah itu tidak akan meleset, akan selalu seperti hak ya. Jadi inilah yang dijanjikan kepada orang beriman dan bertakwa. Karena kita bisa diskusi ya. Di ayat 122. Kemudian di ayat berikutnya 123, bi amalikum walak amni ahlil kitab. Di sini nerangkan ahli kitab ya. Mayak manasu yusyabihi wala yaqidluhu min dunillahi waliya wal nasir. Tidak ada lagi penolong ahli kitab ya, karena dia hanya berangan-angan akan ketemu Bapak di surga. Itu kalau mereka meninggal di Quran itu pokoknya apa? Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Itu kan dalilnya sulit ditemukan itu ya. Jadi siapa yang merasakan kejahatan, saya akan diberi pembalasan. Adakahnya di akhirat dan adakahnya di dunia ini yang penting ya. Jadi kalau kita berbuat jahat itu adakahnya dibalas Allah di dunia, adalah di akhirat. Nah, itu ahli sufi mengatakan orang yang budi pekerja bau, tidak pernah buat salah ya, selalu hari-hari pokoknya beribadah bagus itu terutama yang didahulukan hukuman di dunia agar tidak menumpuk. Ini ahli sufi, betul apa enggak? Kalau kita selalu berbuat baik ya, tidak pernah buat kesalahan, anak-anak yang ibadah dan zikir pada Allah, kesalahan dikit saja Allah ingatkan gitu, dijewer Allah dengan kesandung jatuh, dia baru sadar, iya aku lupa salah apa itu ya, aku lupa tadi mau sedekah lupa, ini diingat kamu. Itu orang yang pahalanya full
agar orang ini terjaga. Ya, terjaga. Tapi orang yang sudah biasa maksiat pada Allah, maka dia akan dibiarkan selalu menumpuk dosanya. Tubuh berlakulah hukum apa? Istidrak. Ya, biar numpuk. Makin tua usianya makin maksiat makin numpuk gitu. Ya, itu di analisa yang lalu saya terangkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa ada beberapa hal yang ketika tiba-tiba sakit, halangan, itu Allah sayang pada kita. Sayang pada kita, syukurilah, aku ditinggalkan Allah. Ya, ini kira-kira ya. Ini barang mereka katakannya. Oke, kita ke 124 ya. Coba saja. Ya'mal minasholihah min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah wa yudlamuna nakira. Monggo bahaya atas. Kita tinggi. Oh, duduk. Oh, ada Mas Malik itu ada makanannya, kena duduk. Terus dilunggui. Ya, berharap bahayai. Ya, dan siapa yang mengerjakan suatu dari amal saleh, laki perempuan, dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan Allah ya, beramal saleh. Dan tidak akan diayai walau sedikit pun. Ya, orang yang beramal saleh, laki perempuan, tidak akan dianiaya walaupun sedikit. Ya. Walau sebesar lubang kecil sekalipun tidak akan dianiaya orang-orang yang beriman, orang yang saleh-saleh. Ya, jadi kira-kira ya, inilah kira-kira tafsir di ayat 124 ini. Orang yang soleh, orang yang baik sekali, ketika salah sedikit saja Allah cabik, Allah jewer, agar kita tidak berkembang kesalahannya. Agar ingat, orang biasa maksiat Bapak Ibu sekalian, dijewer Allah cuma karena dia nggak sadar, dia nggak mawas diri, nggak evaluasi diri, ya. Tapi orang yang biasa beribadah dengan khusyuk, soleh, namanya itu salah sedikit saja dijewer Allah di dunia ini, dan dia akan introspeksi, aku salah apa ya hari ini ya? Aku tadi kok jatuh, ada apa? Pasti ada kesalahan. Oh, sepedaku hilang, motorku hilang, kenapa? Aku harus mawas diri, kenapa ya? Oh, aku kurang sedekah, ya. Ini ya. Maka Nabi katakan, as-sadaqatu tarubala wa tuwil Allah wa tuwil umurana. Orang yang ahli sedekah itu dijauhkan dari bala dan dipanjangkan umurnya. Nah, tetap cerah dari wajahnya kayak Pak Nur. Terus senyum ya, di mana Pak Toyib. Senyum. Ya Pak ya. Sama Ibu Pak Toyib hari ini lengkap sama Ibu ya. Mana Bu Toyib ya? Yang Bu Toyib yang baru mana? Oh, mereka ini kan sebelah Bu Ida ya. Oh ya. Tepat ya, ini kocok-kocok ini. Pak Toyib pernah kenal ke soal ini. Masyaallah. Oke, kita lanjut lagi ya 125. Nah, di 125 ini asanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsin. Jadi maksudnya tidak seorang pun yang lebih baik agamanya, tidak seorang yang monggo bu saya pinara ganti skecol mati wonten diberikan jalan bu saya ini nanti minggu depan Sabtu Bu Ida putranya Bu Ida ada ya katanya Mbak Nela toh, Mbak Ustazah Nela ini kita punya Ustazah Buddha ya minggu depan ya. Orang yang dunia artinya ia tunduk dan ikhlas dalam beramal karena Allah, dengan dia berbuat kebaikan, bertauhid serta mengikuti agama Ibrahim alaihissalam sesuai dengan agama Islam yang lurus ya. Dan yang kedua ini ayat ini condong menjauhi akidah-akidah yang rusak dan syariat yang batil, ingat ya.
Syariah itu ada yang baik, ada yang batil dan rusak, kita harus paham. Untuk paham itu maka banyak belajar ngaji seperti ini ya, biar nggak sesat. Allah telah memilih Ibrahim dan mengangkatnya sebagai khalil di antara makhluknya, ya, makhluknya Khalilullah, gitu, ya. Ini hanya menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad, dan Ibrahim sabda Nabi yang dianggap Khalilullah, yang sangat disayang kepada Allah. Dan kemudian di ayat 21 ini wa ilahi ma fis samawati wal ardh bakal bagus suain mukrit. Jadi ini seluruh makhluk yang ada di dalam raya ini, ya, dan seluruh isinya antara langit dan bumi semua adalah ciptaan Allah, dan Allah yang memelihara, apa yang mengasihi semuanya, ya. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa arsy. Nah, ya. Jadi Allah menciptakan bumi, langit dalam 6 waktu, sittati ayyam. Kemudian Allah bersinggasana di Ars. Ars itu di atas langit yang ketujuh, ya. Dan tidak ada satupun makhluk manusia kecuali Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sholat 5 waktu, ya. 127. Sekarang 127 ini ada 4, ya, kata kunci, ya. Wastakfunaka fi nisa, wanita, ya, kata wanita. Allah yuktiku fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab, ahli kitab, ya. Fi yatama misalnya, yatama anak yatim, maksudnya nanti ratu tu nabuna maksudnya balbuna watara nabun. Jadi jangan sampai kami yang anak yatim menandakan istri, ya, istri dibolehkan. Jika engkau memiliki istri lebih seperti kata Nabi zaman Nabi itu, jangan karena kamu nggak suka sama istri si A, si B, si C, ya, yang lain disuka, maka jangan kau nafikan keadaan anak istri tadi itu. Semua untuk sayang, disayang dan dibahagiakan hatinya. Itu maksudnya begitu, ya. Ya. Wanita dan anak yatim akan dinikah atau tidak, disantuni atau tidak. Allah perintahkan untuk santuni anak yatim, berikan haknya. Termasuk wanita ya, jika tidak dinikahi sebab derajat dan, ya, wanita yang dianggap derajatnya, parasnya tidak cantik, ya, untuk buruk, maka jangan halangi jika ia menikah. Ini maksudnya berhubungan dengan ghanimah. Ghanimah itu papasan perang. Ketika perang itu yang dirampas tidak hanya hartanya, tapi istri-istrinya, anaknya semua dirampas. Itu perintah Nabi. Diupayakan semuanya. Jangan biasa kaum wanita dan anak-anak yatim yang suaminya terbunuh karena perang. Diupayakan. Nah, jika istrinya itu tidak berupa cantik, jelek, nggak derajat, maka jangan kau terus sepelekan, nggak boleh, ya. Tapi jangan kau larang kalau dia mau nikah juga, gitu. Ya larang. Meskipun itu ghanimah, jangan kau larang kalau dia nikah dengan pria lain, ya, ya. Ini maksudnya jangan hilangi, ya, nikah. Dan yang tunak yatim. Ini di 127 dan di 128 diterangkan lagi di 128, ya. Istri cemas atas silafan itu juz, ya. Istri cemas. Baik amar aktu khafat bin yakli. Nus itu artinya membangkang. Yang bangkang itu siapa? Tidak hanya istri, suami pun bisa bangkang, ya Bu. Jadi kalau ada suami yang bangkang itu nujus. Pak, aku butuh apa ya? Butuh angkat-angkat malam ini gitu. Enggak mau. Nah. Kenapa nggak mau, Pak? Enggak, Bu. Mau Bu PPO, tahu PPO, Bu Nur tahu PPO enggak? PPO tuh zaman dulu, sekarang apa ya? Remason. Awakmu mah boleh mason kok. Kok boleh panas.
Kalau suami bilang moh itu masuk rujus. Pak, ini dapur kondisi kosong, jangan blojo. Moh, kalau masak murah enak kok, itu termasuk suami rujus. Ya. Kalau istri rujus gimana? Bu, meja kosong toh bu? Jawabnya itu gimana? Lah belanja mau kurang kok. Kok lengkap itu Pak? Tanggal tua oleh ya. Itu istri nusus itu. Ya nusus. Ya teman-teman. Soalnya hati-hati ya. Nah, bangkang. Tapi nggak ada kafarnya. Nusus tidak ada kafarnya. Ya. Yang ada kafarnya itu kalau istri atau suami itu zihar, menzihar, ya. Itu ada kafarnya. Atau jima di waktu Ramadan itu juga ada kafarnya. Atau ila itu ingkar janji, ya. Apakah istri atau suami melakukan ila itu ingkar janji, maka ada kafarnya. Nah itu kita bisa terangkan dari waktu. Tapi ini nulis kata ya. Maka berarti lebih baik dari Allah dicintai, jadi damai lebih baik. Ya. Ya. Nah ayat 29 nanti terangkan suami tidak akan mampu mewujudkan keadilan yang sempurna di antara para istri, ya, di dalam cinta dan kecenderungan hati atau ekonomi, ya. Sekalipun kalian sudah berusaha dalam hal ini, maka jangan berpaling dari istri yang kurang kamu cintai. Nah itu kan, jangan berpaling dengan istri yang kurang cintai. Jadi kamu biarkan seperti wanita yang tidak bersuami dan tidak pula ditalak, digantung itu maksudnya istri. Ya. Ini maksudnya begitu. Ya, kemudian di yang ayat terakhir di 130, ya, lai yafarqa yuhdillah kula min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika keduanya berpisah, suami istri itu bisa, maksudnya laki istri itu dengan persalinan, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari limpahan karunia. Maksudnya apa ini? Diserahkan misalnya yang cerai tadi akhirnya istrinya nikah lagi, ya, diberikan Allah laki-laki yang dipilih, istrinya juga diberikan laki, suaminya juga istri yang dipilih. Jadi masing-masing dengan jodoh yang baru yang menurut Allah itu lebih baik, ya. Ini maksudnya. Ya, juga ekonomi itu cukupi. Kalau cerai itu diberi Allah tidak suka, tapi kalau kepaksa ya lebih baik cerai. Karena apa? Karena selalu terjadi benturan-benturan, ya. Kasus kemarin itu di media TV kita pahami, siapa yang meninggal itu anak 6 tahun disiksa bapak tirinya, Alvaro itu, ya. Ternyata rumah tangganya itu gonjang ganjing karuan, istrinya itu tiap hari dihajar dari ngancam akan kusulik anakmu. Tapi yang bunuh juga meninggal ya, yang bapaknya itu juga akhirnya meninggal juga, nggak tahu meninggal kenapa. Saya nggak ikuti beritanya itu, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline, kita sampai di ujung penutupnya. Yang terbaik adalah kita baca Al-Maidah ayat 3. Pada ini telah kusempurnakan untuk kamu kalian, ya, agama Islam itu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu, ya. Ini yang penting kita pahami, ya, bahwa kita mantap hati kita, jiwa kita, Islam adalah agama yang diberikan Allah. Nah, inna Islam, ya, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi bukan Islam. Demikian Bapak sekalian, kita akan ketemu hari Sabtu depan dengan Ustazah Naila. Ini tampil perdana. Mau kenal? Itu Mbak Naila sudah hadir di sini. Cantik anaknya. Ya, gila. Bapak Ibu sekalian yang online dan offline, kita jumpa lagi di hari Sabtu datang, dan berikutnya silahkan ada tanya jawab, ya. Yang online juga boleh tanya jawab, ya, setelah selesai ini.